Halo Sahamania, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang request oleh teman-teman kita. Ini perusahaan yang cukup terkenal karena ini mereka adalah produsen emas, produsen nikel juga ada, tapi memang mayoritasnya produsen emas sih. Kita akan membahas aneka tambang TBK dengan kode emiten ANTM yang pernah naik banyak pada tahun 2021 kalau saya nggak salah ya. Coba kita lihat, kita nostalgia dulu. Di tahun 2020 malahan di tahun tersebut sahamnya naik drastis dari Rp348 naik ke 3.000-an. Wow, luar biasa karena sektor pertambangan itu waktu itu naik banget. Komoditasnya menjadi buruan daripada banyak pelaku pasar. Dan sekarang harga sahamnya pun masih cukup mahal, 1.000-an ya, udah meningkat banyak banget. Labanya juga dari tahun ke tahun juga masih bagus banget. Jadi langsung aja kita lihat profil daripada perusahaan yang satu ini. Kita lihat dulu dari beritanya. Harga emas balik naik saatnya ambil untung. Ini berita yang baru-baru banget. Jadi harga emas sekarang udah 1 jutaan per gram. Palingan berita tentang itu aja sih. Berita-berita lainnya sih aman ya. Selanjutnya kita akan lihat profil perusahaan ini. Jadi mereka adalah anggota dari MIND atau Mining Industry Indonesia. BUMN Holding Industri Pertambangan merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Ya, untuk Antam ini mereka mencangkup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit dan batu bara. Memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia karena luas lahan konsumsinya, lalu besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki. Gitu ya. Jadi mereka didirikan badan sebagai bahan usaha di negara pada tahun 68. Jadi udah lama banget ya. Dan mereka IPO tahun 97. Jadi prospeknya bagaimana bergerak di bidang pertambangan? Wow, ini pasti bagus banget ya. Apalagi komoditasnya ini kayaknya bakal sangat dibutuhkan ya, emas, nikel. Ada batu bara dikit sih. Tadi kita lihat ya. Untuk lebih tepatnya, lebih detailnya kita akan lihat di laporan keuangan nanti. Sekarang kita lihat dulu pemegang sahamnya. Di mana porsi masyarakatnya 35% ini aman, lalu ada Mineral Industri Indonesia atau MIND itu memegang 65%. Aman ya. Sekarang kita lihat beritanya sih juga aman-aman aja. Jadi kita langsung masuk ke laporan keuangannya. Kita akan lihat sama-sama Antam ini. Antam. Download di bagian ini, financial statement. Kita bandingkan dengan yang RT Business. Untuk cashnya dia 4,9 juta kalau kita lihat di sini. Cash ratio 81%, berarti masih kurang bagus ya. Dikit lagi. Utang jangka pendek 6 juta. Cashnya sekitar 5 juta, jadi masih kurang dikit. Sekarang kita lihat penjualannya bagaimana. Penjualan masih ada, beban ada, masih ada laba kotor dikurangi beban, lalu dapatlah masih ada laba usaha, lalu ada pendapatan dan beban lain-lain, masih ada laba sebelum pajak. Nah, kita lihat penjualannya cukup bagus nih. Apa yang mereka jual? Pastinya emas sih mayoritasnya. Tapi kita coba lihat. Nah, ini dia. Benar ya. Emas mayoritas di sini 7 juta. Tetapi biji nikel, ferronikel itu menyusul banget ya. Kita bisa melihat di sini. Wow, alumina juga ada, itu bahan pembuatan aluminium. Lalu ada biji bauksit juga ada. Biji bauksit itu juga untuk pembuatan aluminium. Jadi dari biji bauksit diolah menjadi alumina, lalu nanti alumina diproses menjadi aluminium. Lalu ada perak juga dan logam mulia lainnya. Tidak terlihat batu bara ya di sini ya. Katanya ada sih tadi. Tapi tetap aja wow, Antam ini bagus banget. Setiap komoditasnya yang teratas itu sangat dibutuhkan. Nggak termakan zaman seperti batu bara. Karena batu bara kan itu karbonnya katanya kan
bukan katanya ya, tapi memang karbon yang ditimbulkan, karbon dioksida yang ditimbulkan oleh batu bara itu yang paling kotor ya. Jadi karena mereka tidak mengandalkan sektor batu bara, pastinya masa depannya lebih cerah sih. Tinggal kasnya aja yang ditebelin. Oke, itu Antam. Untuk marginnya juga cukup sehat, double digit semua, ROE juga double digit, PR-nya 7 kali, bagus. Jadi ya wow, Antam ini cukup oke sih kalau mau diinvestasikan, tapi kalau saya sih masih kurang tertarik ya, karena kasnya aja sih. Inilah transaksi hariannya pada hari kemarin, 80M, sangat liquid. Dan ini pergerakan sahamnya udah cukup mahal, naik banyak banget sih. Karena pendapatannya juga tiap tahun selalu naik ya, kalau kita lihat di sini ya. Kecuali tahun 2019 pada waktu itu terjadi perang dagang, lalu setahun setelahnya ada pandemi, wow. Cuman sekarang udah membaik. Jadi kalau ditanya apakah Antam ini menarik, ya menarik sih. Saya bakal memantau terus, tapi kalau masuk sih untuk sekarang saya masih belum ya. Saya masih menunggu cashnya lebih tebal, dan siapa tahu nanti pendapatannya dapat lebih gede lagi ya. Untuk sekarang sih masih pantau-pantau aja. Kalau mau direferensikan perusahaan tambang sejenis yang bagus, batu bara lagi downtrend. Listnya memang banyak, tapi lagi downtrend, jadi saya nggak terlalu sarankan. Palingan sektor minyak dan gas ada beberapa yang menarik ya, seperti OBMD, lalu Siko juga oke. Tapi kalau untuk sektor tambang, Antam ini malahan lebih baik ya prospeknya daripada perusahaan batubara lainnya seperti ITMG, IPTBA dan lain-lain. Cuman kita pantau dulu untuk sekarang. Tidak ada referensi, tapi juga belum disarankan masuk Antam untuk sekarang. Kira aja pembahasannya, Antam, perusahaan pertambangan dari BUMN. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.